berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama saudara-saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini. Kita percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup kita. Karena hadirat Tuhan akan memberi kita ketenangan hati, memberi kita damai sejahtera. Bahkan ketika kita sedang mengalami pergumulan, berbeban berat, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada kelegaan yang bisa kita alami. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini sesuatu yang nyata akan terjadi. Apapun masalah kita, apapun pergumulan hidup kita, apapun yang membuat hidup kita saat ini merasa terbebani, yang membuat jiwa kita tertekan, tidak ada masalah. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan ingin mengangkat semua beban hidupmu, memberi engkau kelegaan dan melimpainya dengan damai sejahtera. Supaya kita semua sanggup melewati hari-hari kita dengan baik dan tetap efektif untuk memuliakan Tuhan, mengerjakan semua tugas pelayanan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami semua diundang setiap hari untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa semua beban pergumulan hidup kami. Tuhan ingin memberi kami kelegaan. Tuhan tidak menginginkan kami sebagai anak-anak-Mu dalam keadaan stres, dalam keadaan jiwa yang tertekan, jiwa yang gelisah. Tuhan ingin kami semua ada dalam sukacita-Mu. Kami menikmati damai sejahtera. Masalah-masalah yang kami hadapi tidak boleh akhirnya justru membunuh rohani kami, membuat jiwa kami menjadi sakit. Tuhan ingin masalah itu membuat kami menjadi semakin kuat, menjadi semakin berani, dan bisa memuliakan Engkau, mendewasakan karakter dan iman kami. Oleh sebab itu, saat ini kami membawa semuanya kepadamu dan kami imani ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, ketika hadirat Tuhan itu menjamah hidup kami semua, ada kelegaan yang kami alami, ada damai sejahtera yang memenuhi hati kami semua. Kami bisa tidur dengan nyenyak, bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Nama-Mu kami puji dan muliakan senantiasa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bawa hatimu kepadanya malam ini. Di dunia ini kita tidak membawa apa-apa. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan. Pada
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sembahlah Dia, Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Raja Maha Mulia, kekal selama-lamanya. Dia Yesus, pujaanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita selalu diingatkan tentang amanat agung di mana kita harus pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tidak hanya itu, kita juga akan diingatkan bahwa kita adalah saksi Kristus yang diberi kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Orang Kristen adalah utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan salah satu alasan mengapa sampai saat ini Tuhan belum panggil kita. Padahal mungkin ada di antara saudara, ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 80 tahun, bahkan ada yang sudah 90 tahun. Begitu panjang usia yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu alasan kenapa Tuhan beri kita umur panjang sampai saat ini kita masih hidup di dunia ini. Alasannya adalah Tuhan masih punya tugas untuk kita. Untuk menjadi utusan-utusannya yang menyampaikan kabar baik, yang membawa banyak orang datang kepada Yesus Kristus, yang membuat banyak orang mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat yang selama ini kita percayai. Itu alasan yang sangat penting. Sebagai utusan-utusan Kristus, Tuhan sudah siapkan dan latih. Kalau di masa itu kita tahu bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya. Ada yang 2 orang, ada yang berempat, ada yang 12 orang, bahkan 70 orang Tuhan siapkan supaya mereka melayani, diutus berdua-berdua. Tuhan bekerja dengan cara sedemikian efektif untuk memuridkan, untuk melatih orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi utusan, untuk bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Demikian juga kita saat ini. Berbagai pengalaman, berbagai proses pendewasaan kita sebagai orang Kristen, Tuhan sebenarnya melatih kita supaya semakin kita diberi umur yang lebih panjang, kita semakin efektif sebagai saksi-saksi Kristus.
kita bisa menjadi utusan Kristus yang menghasilkan banyak jiwa-jiwa, yang menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Lalu apa kriteria utusan yang Tuhan inginkan? Sebagai utusan Kristus kita mesti tahu Tuhan ingin kita menjadi utusan yang seperti apa. Mari kita membaca Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Sebagai utusan Kristus, kita ini telah diberi kuasa oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengutus. Kita ingat ketika Yesus menyampaikan amanat agung kepada para murid untuk pergi beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Yesus mendahulunya dengan berkata apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Artinya, Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas bumi dan surga. Yesus yang maha kuasa itu, yang penuh dengan kuasa itu, memberi kita kuasa, mengutus kita dan memberi kita kuasa untuk mengalahkan musuh manusia. Dosa sudah dihancurkan kuasanya oleh Yesus, dan musuh manusia saat ini tidak terlihat, yaitu kuasa jahat, kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang berusaha menyesatkan manusia. Manusia yang sudah ditebus seperti kita yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata Tuhan beri kuasa. Kalau kita diberi kuasa untuk mengalahkan roh jahat, berarti kita punya kekuatan lebih besar dari Dia. Tetapi ingat, kekuatannya itu berasal dan bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari diri kita sendiri. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder, merasa takut, merasa malu untuk memberitakan Injil, untuk mengatakan kepada semua orang yang kita temui bahwa kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mengasihi setiap orang berdosa. Yang bisa mengubah, yang bisa memperbaharui hidup manusia yang rusak. Bahkan bisa membebaskan manusia yang dibelenggu dengan kegelapan. Ada kuasa. Karena kita punya kuasa, mari kita jadi utusan yang percaya diri. Mari kita jadi utusan yang punya keyakinan teguh atas berita yang akan kita sampaikan. Mari kita jadi utusan yang penuh iman ketika kita mendoakan orang-orang sakit, ketika kita mendoakan orang-orang yang sedang berbeban berat, ketika kita mendoakan orang-orang yang tertekan, ketika kita melayani orang-orang yang membutuhkan pengenalan dan kasih Tuhan. Harus dengan keyakinan, dengan iman. Karena kita orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Kita bukan orang lemah kalau kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat, punya wibawa, punya hikmat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kembali, yuk kita semangat lagi untuk beritakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Gak usah malu, gak usah takut. Karena kita punya kuasa itu. Dan yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-8 dan 9. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Saudara-saudara, ini sangat unik sekali. Murid-murid diutus tidak boleh bawa logistik tuh. Apa dengan baju yang ada saja, dengan tongkat, udah dengan dengan alas kaki yang ada, udah pergi. Ini sangat berbeda sekali dengan sekarang. Kalau misalnya orang Kristen mau buat mission trip,
cuma keliling di Jawa saja, itu persiapannya setengah tahun yang dipikirin bahwa uangnya seberapa banyak ya, bahwa perbekalannya apa saja ya, lalu nginapnya di mana ya, di penginapan apa, bahkan mission trip nginep di hotel, setelah itu di hotel yang mungkin mahal, setelah itu rekreasinya lebih banyak. Tetapi murid-murid ini diutus Tuhan, jangan bawa apa-apa. Artinya apa? Tuhan ingin utusannya itu sepenuhnya bergantung kepada Dia. Bukan bergantung dengan uang, bukan bergantung dengan makanan, bukan bergantung dengan fasilitas, bukan bergantung dengan apakah rombonganku ada orang hebat, ada orang kuat. Tidak, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tidak salah sebenarnya yang saya katakan tadi, kalau memang persiapan bagus kan setengah tahun sebelumnya untuk mission trip bagus gitu ya. Tetapi tidak boleh ketika kita jadi utusan Kristus yang menjadi andalan kita logistik kita. Yang menjadi andalan kita orang hebat di tengah-tengah rombongan kita. Tidak. Harus Yesus Kristus Tuhan, andalkan Dia. Kita kan utusan Yesus. Karena utusan Yesus, makanya kita mengandalkan Yesus. Yesus sudah beri kita kuasa, artinya kamu akan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat seperti yang aku lakukan. Karena diberi kuasa. Tetapi ketika engkau berjalan sepenuhnya bergantung kepadaku. Jangan bergantung dengan duitmu. Jangan bergantung dengan fasilitas yang engkau dapatkan. Jangan bergantung kepada seseorang yang kamu anggap itu hebat. Jangan bergantung sepenuhnya kepadaku. Dalam pengalaman pelayanan orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan untuk pergi beritakan Injil, Tuhan akan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Melampaui apa yang kita pikirkan. Ada banyak orang kadang-kadang kan karena pengen perjalanan mission trip, membantu atau melayani jemaat-jemaat di desa gitu kan, dia pasti ada yang buat proposal, minta, mungkin ada yang support, kamu terbeban enggak, yuk ikut dukung gitu ya. Kadang-kadang ada banyak yang kecewa. Orang yang diharapkan bisa membantu dana yang besar ternyata memberinya hanya sedikit atau bahkan menolak, tidak memberi. Sementara yang dia mungkin nggak bantulah, tetapi nggak apa-apa kalau sedikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting mungkin dia mau partisipasi, ternyata bisa membantu sangat besar. Tuhan bisa bekerja dengan cara nggak terbatas untuk menolong kita. Makanya bergantung kepada Tuhan itu lebih indah daripada bergantung kepada manusia atau uang atau fasilitas. Saya punya teman seorang hamba Tuhan luar biasa, di hatinya Tuhan taruh untuk bulan ini kamu jangkau satu masyarakat di NTT sana. Dia bergumul soal dananya, kan perjalanannya sangat berat. Perjalanan butuh biaya yang sangat banyak. Dia pikir apakah salah ini kok Tuhan taruh beban di hati saya. Mungkin Tuhan hanya ingin aku berdoa, tidak ke sana. Padahal dia sudah siapkan itu. Jadwal yang panjang berminggu-minggu di sana untuk bisa melayani beberapa tempat. Lalu dalam pergumulannya tidak ada satu orang pun yang membantu, yang dia kenal, dia coba hubungin, tidak ada yang membantu. Lalu dalam waktu dia doa, Tuhan taruh, kamu pergi ke pelabuhan. Oh berarti Tuhan ingin aku naik kapal ini ke sana. Wah berapa lama ini? Dia mulai berpikir. Tetapi setelah diuji itu kuat sekali, dia pergilah ke pelabuhan Tanjung Priok sana. Ketika di sana Tuhan atur sedemikian rupa, dia akhirnya ketemu seseorang baru turun kapal. Lalu ketika ketemu ngobrol-ngobrol, orang itu langsung berkata, saya berdoa selama perjalanan saya di kapal. Tuhan taruh di hati saya untuk menolong hamba Tuhan yang ingin melayani. Dan dia kasih uang yang sangat cukup untuk perjalanan pelayanan berminggu-minggu itu. Naik pesawat, bukan kapal. Dan waktu yang dipakai bisa banyak. Tuhan bisa bekerja dengan cara luar biasa. Melampaui rencana kita, apa yang kita pikir. Karena memang Tuhan ingin ketika kita menjadi utusan Kristus, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Karena Tuhan yang mengutus, Tuhanlah bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan kita. Yakin tidak kita diutus Tuhan? Kecuali itu kita mengutus diri sendiri. Kalau kita yakin Tuhan utus kita, kita diberi kuasa dan diberi apa yang kita butuhkan. Tuhan punya segala macam cara yang tidak terbatas untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, untuk memimpin dan melindungi kita. Tugas kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan terakhir kita lihat, utusan itu harus punya prioritas di dalam melayani. Jadi tidak boleh asal-asalan. Kita baca ayat 10 dan 11. Katanya, selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Berarti sebagai utusan kita harus punya prioritas yang jelas. Siapa yang akan kita layani terlebih dahulu? Yang berikutnya siapa? Siapa yang kita lewati dulu saja? Karena itu belum prioritas sekarang. Bukan karena kita benci atau enggak suka kelompok tertentu. Tidak. Kadang-kadang Tuhan taruh kita kepada siapa. Dan Tuhan kasih pedoman ini. Kalau kamu masuk kasih salam, mau masuk di sebuah rumah, salammu diterima, tinggallah di situ. Tetapi kalau orangnya menolak, tinggalkan rumah itu. Bahkan Tuhan berkata, kebaskan debu. Artinya, udahlah kamu nggak usah pikirin dia memperlakukan kamu seperti apa, dia berkata seperti apa kepada kamu, udah itu tinggalkan aja. Jadi jangan ingat-ingat yang pernah dia lakukan kepadamu. Tidak perlu diberi prioritas dulu. Beri prioritas orang-orang yang menerima salammu, yang bisa menyambut pelayananmu, yang bisa menyambut pemberitaanmu. Ini penting sekali nih. Ada banyak orang yang kadang-kadang menjadi capek, menjadi bahkan kecewa begitu karena melayani orang. Kadang-kadang sudah didekati sekian lama, coba berusaha melayani dia, membantu dia, tetapi orangnya tetap tutup hatinya. Bahkan setelah itu menghina dia, menolak pemberitaannya. Lalu dia doain lagi tetap. Kalau kita sudah berupaya, orangnya tidak merespon, mungkin Tuhan ingin beri perhatian ke yang lain dulu. Yang pertama ini cukup didoakan saja dulu. Jangan dipaksa. Ingat, yang membuat orang bisa berubah itu bukan karena kita pintar ngomong. Yang membuat orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kita pintar menjelaskan tentang Injil. Tidak, karena Roh Kudus menjamah hati orang itu untuk mempercayai berita Injil yang kita sampaikan. Tugas kita adalah sebagai utusan menyampaikan pesan. Coba menjelaskan pesan itu supaya orang bisa mengerti. Tetapi yang mengubah hati orang, apalagi yang membuat orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah Roh Kudus, bukan kita. Kalau ada orang yang menolak, nggak usah kecil hati, apalagi menjadi sakit hati. Nggak bagus kan kita melayani, memberitakan Injil, hasilnya bukan jiwa tetapi pahit hati. Karena orang mencaci maki. Kan itu salah. Hasilnya harusnya kan jiwa-jiwa, bukan sakit hati. Kalau ada yang menolak, ya udah lepaskan saja. Artinya nggak usah terlalu dipaksa, didoakan dulu, bangun hubungan lagi. Kalau ada kesempatan, beritakan kabar baik lagi. Tetapi orang-orang yang memberi respon positif, yang terbuka hatinya, saudara beri prioritas. Tuhan ingin kita punya prioritas, tidak sembarang. Ada orang berkata begini, kan yang penting Pak Heru mulai itu kalau melayani itu mulai dari rumah dong. Lalu mengutip ayat, mulai dari Yerusalem, baru Samaria, dari berlanjut. Saudara, bukan begitu maksudnya. Firman Tuhan itu kan disambung dengan kata dan. Maksudnya beritakan, jadi saksi di semua tempat. Di semua tempat itu, dari yang terdekat, mulai agak jauh, tambah jauh, dan seluruh bumi. Artinya semua tempat yang bisa kita jangkau, yang kita bisa beritakan Injil, kita lakukan. Nah, kalau satu tempat itu tertutup,
kita bisa cukup mendoakannya dulu, tetapi tidak boleh nunggu. Bagaimana mungkin saya menunggu keluarga saya semuanya percaya Yesus, kemudian saya nggak melayani orang lain. Kalau begitu saya berhenti jadi pendeta. Karena menunggu keluarga semua percaya Tuhan Yesus dulu. Tidak. Saya akan ambil kesempatan bersaksi dan memberitakan Injil kepada keluarga saya yang belum percaya Yesus. Tetapi ternyata ada yang menolak, ada yang menutup hati. Bahkan berkata, jangan ngomong soal itu. Bagian saya berarti cukup mendoakannya dulu. Tetapi saya tidak boleh berhenti sebagai utusan untuk beritakan Injil. Saya akan berjalan keluar lagi. Kemana ada orang di mana saya bisa berbagi kabar baik. Ketika orangnya merespon, saya akan beri prioritas untuk melayani dia. Saudara-saudara, berapa kali kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Sejak kita Kristen. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ada yang sejak lahir. Ya sejak lahir, karena namanya Yohanes, Markus, Lukas, sejak lahir sudah murid Yesus. Tetapi sejak kita jadi orang percaya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apakah kita sudah mentaati perintah Yesus? Apakah kita sudah melangkah menjadi utusan Yesus Kristus? Murid Kristus sejati adalah utusan Kristus. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, dia akan meresponi dan mentaati perintah Tuhannya, perintah gurunya, menjadi utusan, menjadi saksi, menjadi pemberita Injil. Ini saat yang paling baik bagi kita untuk melakukannya. Karena dunia ini tambah rusak, dunia ini tambah gelap. Ada banyak orang membutuhkan kabar baik. Dan Tuhan ingin kita yang melakukannya. Tuhan percaya kita bisa lakukan. Tuhan melengkapi kita dengan kuasa-Nya. Supaya lewat pemberitaan kita, banyak orang hidupnya berubah. Hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sejak kami percaya kepadamu, bahkan berulang-ulang, puluhan kali, bahkan ratusan kali kami beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan selalu mendengar firman Tuhan, pentingnya kami menjadi saksi Kristus, menjadi utusan Kristus. Perintah bahwa Tuhan ingin kami pergi untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang di dunia ini. Tetapi sepertinya itu hanya lewat saja. Dan setelah itu kami sibuk menjalani hidup kami dalam Tuhan. Sepertinya urusan pemberitaan Injil bukan menjadi urusan kami. Kami lupa bahwa Tuhan sudah mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Hari ini Bapa, Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengobarkan kembali di hati anak-anak-Mu semua. Roh Kudus beri keberanian kepada anak-anak-Mu. Roh Kudus beri kelembutan hati, ketaatan kepada kami semua Tuhan. Supaya kami benar-benar mau untuk melangkah, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang kami jumpai, kepada sanak keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada sahabat kami, di mana Tuhan taruh, di tempat tinggal kami, di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami. Di situ Tuhan sedang mengutus kami supaya kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya kami bersaksi bahwa Tuhan mengasihi mereka semua. Bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa mereka. Ketika kami melangkah, kami sangat percaya Tuhan taruh perkataan-perkataan yang tepat. Perkataan-perkataan yang penuh kuasa di dalam mulut kami, dalam lidah kami, supaya ketika kami berbicara, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan menjamah hati orang-orang yang mendengarnya. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang punya hati seperti ini, maupun yang selama ini mengabaikan, semuanya Tuhan kobarkan dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan
kabar baik Injil Kerajaan Allah bisa didengar oleh seluruh umat manusia. Berkati hamba-hambamu yang memberitakan Injil sampai pelosok-pelosok di komunitas-komunitas yang penuh dengan risiko. Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka, nyatakan kuasa-Mu lewat pemberitaan dan pelayanan mereka semuanya Bapa. Demikian juga gereja-Mu, kiranya gereja-Mu juga menaruh hati Tuhan ini menjadi program yang utama, pelayanan yang utama, bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi gereja-Mu mulai melangkah keluar untuk memberitakan Injil sebagaimana Tuhan sudah perintahkan. Kiranya nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa melalui setiap kehidupan orang-orang percaya, melalui pelayanan gerejawi. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu saja yang dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, status yang sangat luar biasa karena kita orang yang gak sempurna menjadi saksi Kristus, menjadi utusan Kristus. Oleh sebab itu, jangan hanya berdiam diri, melangkah, lakukan pemberitaan kabar baik. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, situasi saudara sangat sulit, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan akan menolong hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku